Shalom Glorian, selamat pagi. Sebelum kita menjalani setiap kegiatan kita hari ini, kita saat teduh dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Tuhan sudah jaga kami di dalam tidur kami dari malam hingga pagi hari yang indah ini. Saat ini sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami hari ini, kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dalam membaca firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunlah kami atas segala kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersihkan, kuduskan pikiran hati kehidupan kami, agar pikiran hati kehidupan kami kudus dan hidup kami memuliakan nama Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Glorians, renungan kita hari ini hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 berjudul Mari menata kemarahan, karena itulah yang menyehatkan kamu. Glorians, bacaan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 21-22. Tapi kita baca di ayat ke-22a. Bunyinya seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Glorians, kemarahan merupakan salah satu sifat dalam diri manusia. Tapi ketika kemarahan itu tidak diungkapkan secara tepat, maka akan menimbulkan persoalan yang besar kepada sesama kita. Contohnya, ketika kita marah, menyampaikannya tidak tepat, maka kita bisa menyakiti perasaan orang lain. Nah, Glorians, dalam bacaan ayat 22a ini muncul pertanyaan, apakah kemarahan yang dilakukan oleh seseorang itu dapat dikategorikan dosa yang besar sehingga orang tersebut harus dihukum? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membaca keseluruhan dari ayat 22 dalam pasal 5 ini agar dapat memahami bahwa maksud Tuhan Yesus dalam pernyataannya. Nah, Glorians, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai kemarahan yang selayaknya dilakukan terhadap orang fasik dan mereka yang tidak adil. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 2 ayat 13-17 di mana Tuhan Yesus marah di bait suci. Nah, itu adalah marah yang ada sebabnya, Glorians. Nah, tapi yang dipersoalkan Tuhan Yesus di dalam ayat 22 ini adalah kemarahan yang mendendam. Ini yang bahaya, Glorians, kalau kita marah sampai mendendam. Karena di dalam Efesus 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau kita marah yang mendendam, itu kan pasti berlarut-larut karena nggak diselesaikan. Nah, karena udah mendendam, lama-kelamaan itu akan jadi akar pahit dan itu tidak menyehatkan buat kita. Nah, Glorians, Tuhan Yesus ngajarin kita supaya jangan kita menyimpan dendam, tapi biarlah kita mengampuni dan melepaskan. Berhenti panas hati, berhenti benci, belajar mengampuni. Glorians, apakah kita tidak boleh marah? Kita boleh marah, tapi yang tadi ada sebabnya. Dan kemarahan kita itu pun tidak menyimpan di dalam hati. Nah, gimana sih ketika marah, apa sih yang harus kita lakukan, Glorians? Ketika kita marah, jangan saat lagi emosi kita langsung lampiaskan kepada orang yang bersangkutan, karena yang keluar dari mulut kita itu akan pasti menyakiti orang lain, dan ketika kita menyakiti orang lain dia sakit hati, itu yang dosa. Tapi biarlah ketika kita marah, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita tenang dahulu, sehingga ketika kita sudah reda, kita tenang, kita sampaikan kepada orang bersangkutan, kita akui kenapa kita marah.
kita sampaikan dengan bahasa yang baik, dan kita juga sampaikan keinginan kita kepada orang bersangkutan, apa yang kita mau dari orang tersebut, sehingga masalahnya bisa segera terselesaikan. Jadi ketika kita punya masalah dengan orang, segera selesaikan, jangan berlarut-larut ya, dan jangan sampai mendendam, itu yang bahaya. Oleh karena itu Glorians, yuk kita sebagai orang yang mampu mengendalikan diri, karena orang disebut hebat bukan ketika ia mampu mengalahkan apapun, namun ketika ia mampu mengendalikan dirinya saat kemarahan datang. Oleh karena itu Glorians, yuk kita sebagai pemuda-pemudi yang minta pertolongan Tuhan ketika kita marah, minta Tuhan supaya bisa mengendalikan diri, sehingga kita tidak menyakiti orang lain, tapi kita jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati supaya di dalam kehidupan kami bisa mengendalikan diri kami, sehingga kami bisa jadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami di dalam keseharian kami, dalam setiap aktivitas kami hari ini. Biarlah kemanapun kami melangkah, kami bisa jadi berkat dan membawa damai juga bagi sesama kami. Tutup bungkus kami dalam setiap kegiatan hari ini, dan buat kami berhasil dalam setiap pekerjaan maupun studi yang kami jalani. Biarlah tentram malaikat-Mu selalu menjaga kami hari ini, besok, lusa, sukses sampai-samanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.